Oke guys, jumpa lagi seperti biasa kita langsung aja ya tanpa berbahasa-basi lagi. Sebelumnya aku udah sempat nonton video di channel YouTube-nya Raymond Chin. Itu tentang apa? Tentang OpenAI yang dimana ChatGPT lagi down gitu kan. Ya dalam dalam eh, dalam bahasa yang ininya lagi down gitu. Yang mau masuk ke kegagalan gitu. Cuman langsung aja ya. Oke, dari yang video yang dijelaskan si Raymond Chen ini di videonya itu, strategi utama OpenAI untuk menutupi kerugian masif akibat operasional ChatGPT adalah dengan menjalankan skema circular economy bersama raksasa teknologi lain. Itu katanya. Melalui jaringan investasi ini mereka menciptakan kondisi bisnis yang dirancang agar terlalu besar untuk gagal atau too big to fail by design. Gitu artinya. Tuh. Terus OpenAI tidak sekedar mencari pendanaan biasa, melainkan memutarkan uang investor dalam satu lingkaran ekosistem yang saling bergantung, seperti Nvidia, OpenAI. Terus di sisi lain Microsoft menyuntikkan dana ke OpenAI. Namun ya OpenAI berkomitmen gitu kan, menggunakan dana tersebut untuk menyewa layanan cloud milik Microsoft. Tuh, Microsoft udah invest ya ke OpenAI, tapi OpenAI tersebut berkomitmen menggunakan apa dana tersebut itu untuk menyewa layanan cloud milik Microsoft. Terus pihak Microsoft kemudian menggunakan pendapatan dari OpenAI untuk membeli lebih banyak chip dari Nvidia. Itu Nvidia tuh juga udah berinvestasi ke OpenAI. Itu. Terus OpenAI menggunakan uang tersebut untuk membeli chip AI dari Nvidia. Tuh. Kalau dari Microsoft si OpenAI ini menggunakan dana tersebut untuk menyewa layanan cloud milik Microsoft. Dan Microsoft itu menggunakan pendapatan dari OpenAI yang sekian berapa juta dolar atau miliar dolar gitu untuk membeli banyak chip dari Nvidia tersebut. Tuh. Dan lingkaran ini juga melibatkan pemain besar lain seperti Oracle, SoftBank, dan CoreWeave ya. Karena semua pihak paling diuntungkan dan bergantung pada OpenAI. Mereka tidak akan membiarkan OpenAI tumbang sebab kegagalan OpenAI akan menyeret kejatuhan seluruh raksasa teknologi tersebut. Jadi jadi gitu. Terus nih ada 4 langkah strategis OpenAI untuk bertahan supaya dia gimana caranya OpenAI ini bertahan dan tidak terpuruk gitu kan, jatuh gitu kan. Ya, perusahaan besar jatuh gara-gara keuangan gitu kan. Selain mengandalkan modal putaran investor, OpenAI melakukan manuver agresif berikut untuk menjaga stabilitas keuangannya. Itu yang pertama, dia masuk ke sektor pertahanan atau kontrak Pentagon. OpenAI mengubah haluan kebijakan fundamentalnya yang semula melarang teknologi mereka digunakan untuk tujuan militer. Terus pada Februari 2026 mereka secara rahasia mengambil alih kontrak eksklusif dengan Pentagon ya, setelah kompetitor mereka Anthropic mundur karena alasan etika. Kontrak pemerintah ini memberikan recurring revenue atau pendapatan berulang yang dijamin pasti bayar, terbayarkan. Gitu. Jadi sebelumnya tuh emang OpenAI itu nggak mau dia kayak AI-nya ini nih
masuk ke ranah militer gitu kan, digunakan oleh tujuan militer. Buat apa gitu militer untuk AI ini ngapain gitu. Akhirnya masuklah ke sektor pertahanan untuk masuk ke ini 4 langkah strategisnya OpenAI untuk dia bertahan supaya menjaga stabilitas keuangan gitu. Tuh, supaya OpenAI ini selalu berjalan gitu. Perusahaan besar ini OpenAI ini selalu berjalan dengan AI yang terkenalnya di mereka, yaitu ChatGPT ini. Selalu biar tahun ke tahun terus berjalan gitu. Karena investor sudah menginvest ke perusahaan tersebut itu sekian banyak, sekian berapa juta, berapa miliar dolar gitu kan. Tuh, jadi mau nggak mau ya supaya nggak punya nggak supaya bisa menstabilkan keuangan gitu. Caranya gitu dia masuk ke sektor pertahanan. Itu habis itu membuka pintu bagi kompetitor cloud. Itu pada 27 April 2026 OpenAI mengakhiri kontrak eksklusivitasnya dengan Microsoft. 27 April 2026 OpenAI mengakhiri kontrak eksklusivitasnya dengan Microsoft. Jadi yang sebelumnya tuh dia udah berinvestasi banget kerjasama gitu. Duit yang sudah diterima dari Microsoft. Jadi pas udah mengakhiri kontrak eksklusivitasnya sama Microsoft itu otomatis dia udah tidak ini alias investnya dari Microsoft itu udah nggak berlaku gitu. Kalau dari aku, opini aku gitu kan. Tuh, langkah berani ini diambil agar perusahaan teknologi besar lain seperti Amazon, Google, dan Oracle bisa masuk memberikan kucuran dana baru gitu. Jadi perusahaan yang besar kayak Amazon, Google, dan Oracle ini bisa invest ya ke OpenAI gitu. Kalau Microsoft mengakhiri kontraknya dengan Microsoft, otomatis ya yang tadi aku bilang Microsoft udah nggak invest lagi ke OpenAI karena udah mengakhiri kontrak si OpenAI ini sama Microsoft. Tuh, sorry agak muter-muter. Itu jadi terbukti seminggu setelahnya mereka langsung memfinalisasi kerjasama joint venture senilai 4 miliar dolar dengan konsorsium investor baru. Itu terus ada rencana IPO yang go public akhir tahun 2026 ya, di akhir 2026. Dan OpenAI emang menargetkan untuk melantai di bursa saham gitu. Jadi dia juga melantai itu maksudnya dia juga menginjakkan di bursa saham itu supaya yang di awal tadi aku bilang keuangan tetap jalan, tetap berputar, supaya perusahaan ini tetap jalan gitu, supaya tidak terjadinya kebangkrutan gitu kan. Itu inti bahasa yang gampang banget ya. Tuh, demi mengejar valuasi fantastis 1 triliun dolar. Valuasi loh, mengejar valuasi itu. Terus taruhan besar pada AI agent. Ini ada 4 taruhannya. Yang dimana untuk mengejar target pertumbuhannya itu OpenAI tidak lagi bertaruh penuh pada aplikasi ChatGPT. Itu. Jadi si OpenAI ini punya aplikasi AI yang namanya ChatGPT. Jadi dia tidak lagi bertaruh penuh pada aplikasi karena ChatGPT ini kan sudah membawa dampak yang baik gitu untuk OpenAI, untuk perusahaannya sendiri itu kan. Jadi dari yang aplikasi yang benar, aplikasi AI yang membantu banyak orang gitu kan untuk mencari informasi, mengerjakan tugas untuk selain bla 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 gitu kan.
banyak lah pokoknya. Itu pendapatan selalu dapat dari sana gitu kan. Pendapatan dapat dari sana. Cuman dia tidak lagi untuk untuk secara yang tadi judulnya itu taruhan besar pada AI agent gitu. Tidak lagi bertaruh penuh gitu kan. Kenapa? Karena mereka berinvestasi gila-gilaan pada pengembangan AI agent yang ditargetkan mampu menggantikan peran pekerjaan manusia secara penuh gitu. Jadi si OpenAI ini benar-benar berinvestasi gila-gilaan gitu. Yang benar-benar kayak mereka tuh bener-bener gila-gilaan untuk pengembangan AI agent. Tidak hanya sekedar aplikasi AI yang membantu banyak orang, tapi malah sekarang tuh dia OpenAI itu lebih ke pengembangan yang lebih fantastis lagi, yaitu AI agent ini yang lebih bisa banyak membantu orang lagi, itu seperti customer service, software engineer, dan riset ya, itu selama 24 jam nonstop, yang dimana sektor korporasi rela membayar sangat mahal untuk teknologi ini gitu. Tuh. Terus di videonya Raymond Chen tersebut itu ada yang namanya konflik internal gitu, konflik internal antara CEO dan CFO, yang dimana ambisi CEO versus realitas keuangan CEO dan versus realitas keuangan CFO, yang dimana Sam Altman selaku CEO-nya ingin terus bergerak cepat dan mendorong agar OpenAI segera melakukan IPO pada akhir tahun ini dengan target valuasi fantastis mencapai $1 triliun. Jadi kenapa si OpenAI ini melakukan IPO dan ingin masuk target valuasi fantastis mencapai 1 triliun itu dari si Sam Altman ini yang selaku CEO ini. Terus si CFO OpenAI ya secara privat justru meminta agar rencana tersebut diberhentikan dan ditunda hingga tahun 2027. Kenapa? Kayak CFO OpenAI itu kayak tidak mau terlalu tergesa-gesa gitu kan. Tergesa-gesa kayak ini udah lagi beberapa bulan aja, hitungan beberapa bulan aja ini udah mau akhir tahun juga ini 2026. Dan apakah si OpenAI ini bisa masuk target valuasi fantastis mencapai $1 triliun itu, apakah bisa gitu? Cuman takutnya si gitu, kalau dari opini aku si CFO-nya OpenAI ini takutnya nggak masuk target gitu, nggak nyampe target tuh, kayaknya diberhentikan dulu, direm dan ditunda hingga tahun 2027 tuh, menurut opini aku sih gitu. Dan ada standar laporan keuangan yang belum siap. Itu alasan utama CFO meminta penundaan itu, yaitu jadi ada standar laporan keuangan yang belum siap itu. Kondisi yang dimana kondisi finansial OpenAI saat ini ya belum memenuhi standar pelaporan keuangan. Ya menurut si orang CFO ini kan udah ngecek juga ya kan. Aduh belum nih kayaknya nih gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jangan dulu gitu. Tapi si Sam Altman ini bersisik maksudnya dengan tegasnya dia pokoknya tahun ini harus bisa masuk target valuasi fantastis $1 triliun gitu. Pokoknya gitu. Ya cuma CFO-nya masih takut gitu kan, karena laporan keuangannya masih ini, standar pelaporan keuangannya itu masih kurang gitu kan. Masih belum memenuhi gitu. Terus ada valuasi yang terlalu dipaksakan.
Konflik ini juga dipicu oleh perhitungan valuasi. Ya, perhitungan valuasi yang dianggap terlalu beresiko. Nah, itu yang tadi aku bilang. Si orang CFO ini merasa takut ya. Takutnya ya kenapa? Takutnya ya nggak masuk target gitu kan untuk akhir tahun. No, gila, 1 triliun dolar target valuasi fantastis. Mikir dia kan, gimana caranya gitu. Dilihat tuh laporannya, nggak bisa nih kayaknya nih, gimana nih gitu sampai wah. Kayak menurut opini maksudnya menurut opinion menurut my opinion, opiniku ya, tuh pemikirannya dari orang CFO kan gitu ya, menurutku gitu, menurut opiniku tuh. Jadi makanya yang dimana nilai perusahaan tersebut setara dengan 40 kali lipat dan pendapatan mereka gitu, yang dimana angka ini dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan sejarah IPO raksasa teknologi lain gitu. Valuasi yang terlalu dipaksakan tuh, yang 1 triliun dolar itu tuh angkanya udah nggak masuk akal gitu dibandingkan dengan sejarah IPO raksasa teknologi lain seperti Facebook, Nvidia, Uber gitu. Kalau Facebook tahun 2012 itu hanya 26 kali lipat dari pendapatan. Terus Nvidia hanya 22 kali lipat dari pendapatan. Terus Uber hanya 7 kali lipat dari pendapatan. Gitu. Dan yang terakhir nih, tujuan IPO yang dipertanyakan. Berdasarkan analisis dari Bank HSBC, OpenAI diperkirakan masih membutuhkan dana segar sebesar 200 miliar dolar hingga tahun 2030. Gitu. Ya, bahkan setelah mereka berhasil IPO. Itu harus 200 miliar dolar hingga tahun 2030. Bahkan setelah mereka berhasil IPO. Dan hal ini memperkuat kekhawatiran internal bahwa dana hasil IPO publik nanti bukan digunakan untuk membayar utang lama atau mempersehat bisnis. Ngerti gua nih, ngerti. Melainkan hanya untuk membiayai kerugian masif yang akan datang. Oh, jadi dana IPO ya, itu hal ini memperkuat ya kekhawatiran internal bahwa dana ya yang dimana digunakan untuk membayar utang lama atau membangun bisnis, melainkan hanya untuk membiayai. Konflik manajemen ini akhirnya bocor ke media karena Sam Altman tetap bersikeras memindahkan beban kerugian dari investor privat investor private ke investor publik di pasar saham. Itu dia. Udah ngerti ya? Ya aku lumayan cukup mengerti juga. Kalau kalian mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak, mungkin ya paham-pahamin aja. Jadi gitu guys. Ada rasa kekhawatirannya itu, takutnya dana IPO-nya itu nih yang tadi aku bilang. Hal ini memperkuat kekhawatiran nih. Berdasarkan analisis dari Bank HSBC ya, dari bank OpenAI diperkirakan masih membutuhkan dana segar sebesar 200 miliar dolar hingga tahun 2030. 2030 sampai 2030 200 miliar dolar. Itu harus punya dana segar. Itu bahkan setelah mereka berhasil IPO. Itu setelah berhasil IPO, dari 200 miliar itu ditambah dengan berhasil IPO, dananya kan lumayan tuh kan, dananya lumayan. Dan hal ini memperkuat kekhawatiran internal, kekhawatiran di dalam perusahaan itu, bahwa dana hasil IPO publik nanti bukan digunakan untuk membayar utang lama atau mempersehat bisnis. Itu kalau udah ada utang lama, itu bakal dibayar pakai si IPO ini gitu loh.
hasil IPO ini dan mempersehat bisnis. Mempersehat bisnis maksudnya memajukan mempersehat bisnis tuh maksudnya berbisnis yang baik lah gitu kan. Itu bisnis yang baik intinya gitu kan. Supaya perusahaan tetap maju gitu. Itu melainkan hanya untuk membiayai kerugian masif yang akan datang. Itu yang dikhawatirkan. Tuh, membiayai kerugian masif yang akan datang. IPO-nya. Tuh. Itu dia. Terus si Sam Altman ini tetap bersikeras dia memindahkan beban kerugian dari investor private ke investor publik ya. Private investor ke public investor di pasar saham itu. Tuh, jadi itu dia konfliknya. Tentang kalau intinya sih permasalahan di bagian keuangan aja gitu, karena ini menyangkut investasi dan saham itu juga kalau sekarang investasi ya. Intinya sih investasi dan ujung-ujungnya juga apa, mainnya uang. Ini harus berhati-hati nih perusahaan besar ini, OpenAI ini gitu. Jadi kalau kalian punya perusahaan besar ya udah hati-hati aja itu. Ada aja doh di dunia teknologi ya. Main saham, IPO, terus ini aduh. Investor main ke ini, menginvest ini. Pakai dana ini wah. Intinya sih tentang jadi gitu ya, sama kayak di video kemarin ya, kalian tuh harus bisa memutarkan uang itu gitu loh, memutarkan uang invest yang sudah diinvest oleh seorang investor. Jadi mau nggak mau memutarkan uang invest itu, uang investasi dari investor itu yang sudah dikasih sama investor itu harus diputar supaya perusahaan tetap jalan sampai ke tahun ke depannya gitu, dan seterusnya supaya bisa berjalan bertahun-tahun tuh, sampai supaya tidak terjadinya kolaps yang tadi di berita kemarin. Tapi untungnya ini tidak ada terjadinya kolaps, cuman ada kekhawatirannya aja juga tuh. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.